Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uswatun Hasanah dari kelas 12 MIPA 1 akan menceritakan kembali secara singkat sebuah cerita yang berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama. Beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban serta yang lainnya diberi pangkat juga. Sang Prabu telah mengawini 4 putri mendiang Raja Kartanegara. Keempat putri itu adalah Dia Tribunan yang menjadi permaisuri, yang kedua adalah Dia Nara Indraduhita, yang ketiga yaitu Dia Jaya Indradewi, dan yang keempat yaitu Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih, karena memang putri bungsu dari mendiang Kartanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Hal ini dilakukan karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh Sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang 2 putri bersaudara. Sang Prabu terpikat oleh kecantikan putri yang kedua, yaitu Dara Peka. Maka diambillah putri itu menjadi istrinya yang kelima. Terjadilah persaingan di antara para istri yang dilakukan secara diam-diam dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda. Tentu Ronggolawe yang setia sejak zaman Prabu Kartanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun, persaingan dan kebencian secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Sampai akhirnya Sang Prabu mengangkat Senopati Nambi menjadi pembesar tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yang tentu saja membakar hati Ronggolawe. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Dara Petak. Mendengar pengangkatan pati ini, Ronggolawe marah, bukan main. Nasi yang sedang di kepalanya dibanting ke atas lantai, yang kemudian amblas ke dalam lantai, serta ujung meja yang diremasnya hancur. Kedua istri Ronggolawe menghibur dirinya, akan tetapi Ronggolawe bangkit berdiri dan tetap pergi menemui Sang Prabu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan punggawa. Mereka terkejut sesekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap Sri Baginda. Dengan suara yang lantang, Ronggolawe melontarkan penolakannya terhadap pengangkatan Senopati Nambi. Hebat ucapan Ronggolawe, semua terkejut dan sebagian marah, tetapi mereka tidak berani mencampuri karena menghormati Sang Prabu. Akan tetapi, Sang Prabu tetap tenang dan bahkan tersenyum kepada Ronggolawe. Sang Prabu menuturkan bahwa pengangkatan Nambi sebagai Pati Hamengkubumi telah dipertimbangkan, serta telah mendapat persetujuan dari yang lain. Dengan muka marah berkata lantang bahwa pengangkatan tersebut menurutnya tidak tepat. Karena menurutnya Nambi adalah seseorang yang bodoh, lemah, penakut, rendah budi, dan tidak berwibawa. Ronggolawe terus mencaci maki karena ia tidak bisa menerima atas keputusan Sang Prabu mengangkat Nambi sebagai Pati Hamengkubumi. Hari demi hari, Ronggolawe bekerja tidak karuan. Berita tersebut diketahui oleh raja. Lalu suatu hari raja memanggil Ronggolawe untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Akhirnya, raja memutuskan untuk memecat Ronggolawe dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya akan saya bacakan kebahasaan yang terdapat di dalam cerita Kemelut di Majapahit. Yang pertama yaitu kalimat bermakna lampau. Kutipan teksnya, akan tetapi guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah. Yang kedua yaitu penggunaan konjungsi urutan waktu. Kutipan teksnya, kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja material. Kutipan teksnya, sebelum putri dari tanah Melayu ini telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Yang keempat yaitu penggunaan kalimat sifat. Kutipan teksnya, Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik seperti seorang dewi khayangan. Yang kelima yaitu kata kerja mental.
Kutipan teksnya, semua muka para penghadap menjadi pucat mendengar ucapan ini dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Yang keenam yaitu penggunaan kalimat tidak langsung. Kutipan teksnya, mendengarkan akan pengangkatan patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dialog. Kutipan teksnya, pengawal lekas suruh persiapan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Mungkin cukup sekian penyampaian ringkasan cerita dan unsur kebahasaan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.